Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Meliana Handayani SKM MKes serta Bapak Irwandi Rahman SKM MKes selaku dosen mata kuliah penelitian ilmiah. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan hasil kerja saya dalam memenuhi tugas mata kuliah penelitian ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Basfidiana Ismail dengan NIM 2030 450 1024 dari program studi administrasi kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya masuk kepada presentasi kita pada hari ini, yaitu mengenai evaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan rekam medis elektronik dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pada latar belakang, di sini ada di Indonesia penerapan rekam medis elektronik masih belum merata dan menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan data dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun 2020, hanya 74 dari 575 rumah sakit di Indonesia yang telah berhasil mengimplementasikan sistem RME. Nah, di beberapa rumah sakit besar itu seperti RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo belum mencapai tingkat implementasi yang diharapkan karena adanya kekurangan dalam hal standar operasional prosedur, sumber daya manusia yang memadai, serta ketersediaan sarana dan fasilitas yang diperlukan. Untuk pada rumusan masalahnya itu, apakah sistem rekam medis elektronik sudah efisien dan efektif dalam layanan kesehatan, terutama dalam hal kemudahan akses data, penghematan waktu, pengelolaan sumber daya, serta dalam meningkatkan kualitas pelayanan seperti keakuratan data, kepuasan pasien, dan pengurangan risiko kesalahan. Nah, ada tujuan dari penelitiannya itu yang pertama ada tujuan umum untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas sistem rekam medis elektronik dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di institusi layanan kesehatan. Yang kedua ada tujuan khusus, yaitu menganalisis efisiensi sistem rekam medis elektronik dalam hal kemudahan akses data, penghematan waktu, dan pengelolaan sumber daya di layanan kesehatan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya, baik dari aspek teknologi, sumber daya manusia, maupun infrastruktur. Untuk manfaat penelitian ini tersendiri, yaitu pada manfaat teoritis, itu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi informasi kesehatan, khususnya terkait efisiensi dan efektivitas RME, untuk serta menambah referensi akademik untuk penelitian serupa di masa mendatang, terutama dalam evaluasi implementasi RME di layanan kesehatan. Untuk manfaat teoritis, bagi rumah sakit atau puskesmas, penerapan RME memberikan wawasan tentang efisiensi dan efektivitas sistem yang sudah berjalan, serta membantu mengidentifikasi dan mengatasi kendala implementasi. Sementara itu, bagi tenaga kesehatan, RME berperan penting dalam meningkatkan pemahaman terkait manfaatnya untuk mendukung kegiatan klinis dan administratif secara lebih optimal. Dan terakhir ada manfaat sosial, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui sistem yang lebih efisien, akurat, dan aman, serta mengurangi risiko kesalahan medis yang dapat berdampak pada keselamatan pasien. Selanjutnya, pada landasan teori, rekam medis sendiri adalah dokumen yang berisi catatan serta informasi terkait identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, dan layanan lain yang diberikan di fasilitas kesehatan, baik secara manual maupun digital. Nah, pengelolaan medis termasuk dalam layanan penunjang medis mencakup kegiatan seperti assembling, indexing, coding, analyzing, dan filling. Selanjutnya ada efisiensi dan efektivitas. Konsep efisiensi terdiri dari dua aspek, yaitu efisiensi teknologi dan efisiensi ekonomis. Kalau efisiensi teknologi itu berfokus pada pencapaian kuantitas keluaran secara fisik yang sesuai dengan ukuran hasil yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi ekonomis tercapai ketika nilai kepuasan atau harga diterapkan terhadap keluaran yang dihasilkan. Untuk konsep efisiensi ini selalu berkaitan dengan efektivitas yang merupakan bagian dari efisiensi itu sendiri. Tingkat efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan relatif terhadap biaya yang dikeluarkan. Pada kualitas pelayanan kesehatan dapat diartikan sebagai penilaian menyeluruh terhadap keunggulan atau keistimewaan upaya yang dilakukan secara individu maupun bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara, meningkatkan, mencegah, menyembuhkan, dan memulihkan kesehatan.
Kualitas ini mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat terjaga dan terus membaik sesuai dengan harapan dan kebutuhan pelanggan. Lalu ada hubungan dari efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan RME. Diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan memperkuat manfaat rekam medis dan pelayanan kesehatan. RME terutama bermanfaat dalam pelayanan terhadap pasien, baik untuk layanan klinik maupun administratif. Informasi yang dihasilkan dari RME ini tidak hanya mendukung pelayanan langsung pada pasien, tapi juga memiliki manfaat lain seperti pendidikan medis, penyusunan regulasi kesehatan, penelitian, pengelolaan kesehatan komunitas, penunjang kebijakan, serta mendukung layanan kesehatan rujukan. Lalu ada model Cervequal. Ada 5 metode yang telah dikembangkan oleh Parasuraman, Zaitamal, dan Berry pada tahun 1990. Pada tahun 1990. Yang pertama itu ada bukti fisik atau tangibles, yaitu dalam konteks rumah sakit, itu penampilan fisik menjadi faktor utama yang dinilai pasien saat pertama kali memasuki fasilitas tersebut. Seperti kondisi yang bersih, rapi, dan teratur akan memberikan kesan positif yang kemudian dihubungkan dengan dugaan bahwa rumah sakit tersebut akan melaksanakan fungsinya dengan baik. Lalu yang kedua ada keandalan atau reliability, di mana keandalan ini menunjukkan sejauh mana perusahaan atau penyedia layanan seperti rumah sakit mampu memberikan pelayanan sesuai dengan janji yang telah disampaikan secara akurat dan tepat waktu. Lalu yang ketiga ada daya tanggap atau responsiveness, yaitu daya tanggap tidak hanya berkaitan dengan kecepatan pelayanan, tetapi juga dengan sejauh mana petugas, terutama perawat, mau dan mampu membantu pasien dengan cepat dan efektif. Sebagai tenaga medis yang paling sering berinteraksi langsung dengan pasien, responsivitas perawat sangat mempengaruhi pengalaman pasien selama perawatan. Dan yang keempat ada keyakinan atau assurance, di mana dalam konteks rumah sakit ini, jaminan ini mencakup pengetahuan kesopan santunan serta kemampuan karyawan, terutama tenaga medis, untuk memberikan pelayanan yang dapat dipercaya dan meyakinkan pasien. Dan yang kelima ada empati, yaitu perhatian ini terlihat dari komunikasi yang baik antara karyawan seperti dokter, perawat, dan staf pendukung dengan pasien. Kemampuan para karyawan untuk menjelaskan pelayanan secara jelas dan memberikan perhatian terhadap kebutuhan pasien secara individu dapat meningkatkan persepsi positif pasien terhadap layanan yang diterima. Selanjutnya, ini ada kerangka konsep, yaitu variabel independen, yaitu efisiensi penggunaan RME sama efektivitas penggunaan RME yang akan mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada metode penelitian. Desain penelitian ini akan menggunakan desain penelitian kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif itu adalah penelitian yang berlandaskan filosofi positivisme yang melibatkan pengumpulan dan penggunaan tidak hanya sampel acak, tetapi juga kelompok atau sampel tertentu dengan menggunakan instrumen dan analisis data statistik. Untuk lokasi dan waktu penelitiannya akan dilakukan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor kilometer 11 Tamalan Raya Jaya, Kecamatan Tamalan Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini rencananya akan dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, yaitu awal Januari 2025 hingga akhir Maret 2025. Untuk populasi dan sampel penelitian, ini seluruh tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam penggunaan rekam medis atau RSUP Wahidin, dan metodenya ini akan digunakan stratified random sampling agar setiap kelompok tenaga kesehatan ini terwakili secara proporsional. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan kuesioner. Untuk analisis data ini akan melakukan pengelolaan data, terus analisis statistik deskriptif, analisis statistik inferensial, dan interpretasi hasil. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.